Innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa pada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini pada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut pada Allah. Dan perumahan-perumahan itu kami buat manusia agar mereka berpikir, dialah Allah, dialah yang Maha Penyayang, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Yang mengadakan, yang membentuk rupa, Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbihlah pada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Alhamdulillah, jazakumullah khairan buat Mas Teguh dan Mas Eka, Masya Allah. Semoga Allah memberkahi Mas Teguh dan Mas Eka atas bacaan surat Al-Asr, dan kepada kita semua yang mendengarkan, semoga Allah meningkatkan iman kita, insya Allah. Amin. Tetanggaan sama Mas Saiful Hakim ini di pasar Minggu ya. Dunia itu sempit ternyata. Baiklah, mungkin materi seperti saya sebutkan tadi akan ada dua materi kali ini. Yang pertama ini insya Allah yang ibu-ibu bapak-bapak mungkin udah melihat di grup WhatsApp kita yang udah dikirim sama Mas Erwin, yaitu Khadijah binti Khalid dan tantangan umat akhir zaman. Itu adalah materi yang pertama. Setelah itu kita akan ada break mungkin
mungkin sholat sama makan siang ya, sholat zuhur sama makan siang, dan akan dilanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu paham materialisme dalam Al-Quran. Silakan nanti Bapak Ibu mulai mempersiapkan pertanyaannya kalau ada. Tapi sebelum itu mungkin kita akan mulai aja Ustadz untuk memperkenalkan diri lebih lanjut Ustadz, biar kita jadi lebih akrab insya Allah. Dan setelah itu bisa lanjut dengan materi yang disampaikan. Silakan Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa muallimina wa qudwatina wa syafi'ina wa syafi'una Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mengundang kami sampai di Atlanta, kemudian para pengurus pengajian Atlanta, kemudian jamaah dan masyarakat Indonesia yang berada di Alpharetta ya, Alpharetta. Ini adalah kesempatan pertama saya ke Atlanta dan saya sangat suka dengan kotanya ya, terutama Alpharetta ini banyak tempat yang luas, rumahnya besar-besar, tinggi-tinggi, kemudian juga orangnya ramah-ramah, kemudian ngaji itu kayak benar-benar mau ngaji gitu loh. Saya tadi lihat Ibunda itu tadi, ya kan sibuk Pak Teguh nyiapin ini segala macam. Ini seperti orang bawa benar-benar ngaji gitu. Tapi alhamdulillah masing-masing state punya style masing-masing ya. Jadi ada yang modelnya kalau di Indonesia dulu orang Medan bilang kalau dia selonong boy, maksudnya nggak beraturan, itu bilang from Texas itu katanya. Maksudnya apa? Texas kali cara kau bicara gitu ya. Maksudnya Texas itu apa? Selonong boy gitu ya. Nggak ada aturan gitu. Tapi masing-masing state punya stylenya. Yang penting kan hati kita niatnya mau mengaji. Saya dulu dilahirkan di Medan, sampailah tahun 2004 saya lahir 84, 2004 saya berangkat ke Mesir, kuliah di sana sampai 2009 akhir saya berangkat dari Laut Merah naik kapal pergi ke Yordania. Kamloops. Disitulah saya pertama sekali 40 hari di musim panas. Pertama sekali saya ke negeri barat. Setelah itu dalam kesempatan saya overseas, saya berkenalan dengan masyarakat Indonesia, diminta ceramah. Kemudian di tahun berikutnya saya disuruh datang sampai 4 kali. Dari 2017 sampai 2021 kemarin bulan Desember. 1 Januari saya sampai di rumah. Di rumah itu makannya hari ini makanan Minang, besok makan India, besok masakan Medan, gulai-gulainya, besok pindah lagi India, gitu aja terus. Makanya saya agak berisi badan bu. Karena di rumah, karena kita nggak pernah makan luar, dia masak terus masak.
tidak terjaga. Kenikmatan itu tak ada yang luar biasa. Bagaimana ibu-ibu? Ada pertanyaan buat Ustaz? Tidak akan Allah masukkan ke dalam api neraka. Yang tidak akan dapat percikan api neraka itu ada 4 mata itu. Kalau enggak dipercikkan api neraka, matanya berarti seluruh tubuh selamat, begitulah ya. Kalau matanya selamat dari neraka berarti seluruh badan selamat. Mata yang pertama adalah mata orang yang menjaga pasukan jihad. Jadi kalau ada perang, ya para sahabat dulu yang bertugas malam, dia nggak tidur, itu matanya nanti nggak akan dapat percikan api neraka. Yang kedua, mata yang menahan dari melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mata yang menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 3. Dan yang keempat adalah mata yang dia itu menghabiskan malam dan paginya itu, malam dan siangnya itu untuk membaca dan mentadabburi Al-Qur'an. Ada 3 orang Yahudi. Kemudian dia tinggalkan itu, Khadijah lagi main-main boneka. Katanya dipanggilnya, wahai Ananda, sini. Nanti kau akan menjadi istri Nabi akhir zaman. Kata orang Yahudi. Jadi tanda-tanda Khadijah itu ada di dalam Taurat, ada di dalam perjanjian lama itu. Didampingkan oleh Allah Khadijah kepada Rasulullah, bisa jadi dakwah ini nggak sampai kepada kita. Kita mungkin nggak mengenal Allah kalau nggak ada Ummul Mukminin Khadijah di samping Rasulullah. Kita mungkin nggak dapat kelezatan beriman, tahu beribadah kepada Allah untuk orang Nusantara kalau mungkin Ummul Mukminin Khadijah tidak berada di samping Rasulullah. Jadi kalau kita mengatakan Ummul Mukminin Khadijah, maka Rasulullah juga sudah mengetahui bahwasanya perempuan ini nanti yang akan menjadi tulang punggung dalam dakwah. Maka Rasulullah lamar Khadijah itu dengan sebaik-baik lamaran, semahal-mahal mahar. Tahu nggak ibu berapa Rasulullah siapkan mahar? Maharnya aja dia kasih ke orang tuanya itu 300 juta. Nggak ada. Rasulullah itu bawa 10 ekor unta. Memang pencarian Rasulullah dari perdagangan ke negeri Syam itu 9 ekor unta. 1 ekor unta itu dikasih paman-pamannya, bibinya Atika, termasuk juga paman-paman yang nantinya tidak mendukung dakwah Rasulullah, itu nyumbang seekor unta, tambah 1 ekor unta Muhammad. Karena Khadijah itu gelarnya At-Tahara, orang yang perempuan yang suci. Kemudian Khadijah itu gelarnya bangsawan, perempuan terbaik, wanita kaya raya, punya perdagangan. 10 ekor unta diajukan oleh Rasulullah. Padahal kan Rasulullah kan anak lajang, tampan, rupawan, berakhlak. Semua orang tua di Makkah itu mau menjodohkan anak gadisnya dengan Rasulullah. Tapi mengapa Rasulullah pilih Khadijah? Ya, karena apa? Karena memang diilhamkan kepada hati Rasulullah untuk melamar Khadijah dan mencintai Khadijah radhiyallahu anha. 10 ekor unta. Ini menandakan bahwasanya Rasulullah itu juga bukan pemuda yang istilahnya hidupnya nggak produktif. 25 tahun bisa 9 ekor unta itu mungkin bisa jadi waktunya serius, fokus. Waktunya berdagang. Aminah. Rupanya ada janda gang sebelah muda namanya Aminah, Bu. Itu yang dipeter Pak Haji. Oh, Pak Haji maunya Aminah gang Mangga ya? Tahu aja Pak Ustaz. Jangan sampai begitu. Kadang kita kan kalau berkeluarga itu ya, pasti semua bapak-bapak mengalami ya. Ya, wastafel itu becek dikit, aduh udah panjang. Hampir mau tidur malam tuh masih ya. Sendok salah letak aja, pisau nggak dicuci habis potong mangga, udah. Bapak-bapak ini kalau pulang ke rumah dia menemukan surganya. Amin. Ya. Ada siaran langsung juga di belakang. Tenang semua. Baiti jannati, kata Rasulullah, rumahku surgaku. Berapa banyak? Kalau kita lihat rumah Rasulullah itu sepeta ini,
tempat tidur di situ, tembikar di situ, untuk berwudu di situ. Bahkan dari riwayat Ummul Mukminin Aisyah, ya, ketika Rasulullah itu kalau mau sujud, kalau aku tidur dengan menyelonjorkan kaki begini, itu Rasulullah akan sujud di kaki. Maka Rasulullah itu kalau mau sholat malam dipukul dengan sebantu begini. Itu Aisyah langsung ditekuknya kakinya. Kenapa? Untuk supaya Rasulullah bisa sujud. Saking sempitnya rumah Rasulullah. Kan kalau ada orang minta sedekah, nanti kita ceritakan. Dicari-cari itu dapat 2 butir kurma. Itu rumah Rasulullah. Kemudian kalau kita lihat sama orang sekarang ya, di Indonesia itu rumah di BSD, rumah di mana, di perumahan di Cibubur. Suami istri kalau pulang udah stres tuh. Lihat pagar rumahnya udah stres. Malam ini apalagi yang akan dipertengkarkan, ya. Suami sengaja itu bisa dia pulang jam 4 sore, tapi dia ajak dulu teman-teman kongkow di kafe. Nanti udah habis maghrib, habis isya barulah dia pulang. Alasan itu nunggu macet habis. Yang ianya dia nggak mau pulang ke rumah, jumpa anak, jumpa istri. Karena rumah tidak menjadi surga bagi para suami. Rumah tidak menjadi surga bagi para istri. Kurang apa rumah orang sekarang? Ada kolam renang. Di Rasulullah itu rumahnya kecil aja. Tapi bahagia. Baiti jannati, memang benar-benar dibuktikan. Kata ulama sirah itu Rasulullah setelah dia menikah nggak ada lagi perjalanan keluar kota. Mengurus anak, mengurus istri, mengurus dapur, perdagangan, membantu orang lemah, membantu orang tua di Makkah itu. Sampai diangkat menjadi nabi umur 40 tahun, 15 tahun. Kira-kira ada nggak bapak yang 15 tahun nggak keluar mantengin muka istri terus ya? Muka mama ini semakin awet muda gitu ya. Kaulah bulan, kaulah bintang mak gitu ya. Kalau sudah nikah nggak, aduh, ya buang angin mah digas-gas aja di depan istri itu ya. Waktu pacaran dulu mungkin ada yang pacaran ya. Kaulah bulan, kaulah bintang ya, buang angin pun ditahan. Setelah menikah pas pus katanya. Udah biasa. Jadi maksudnya ditembakkan ya Bu ya, anginnya itu. Jadi yang mau saya sampaikan adalah bagaimana Ummul Mukminin Khadijah binti Huwailid radhiyallahu anha seorang filantropis tapi juga pandai menjaga keluarga. Itu Fatimah masih baik. Kalau kata orang-orang ahli syair ya Khadijah, ya bukan susu yang diminum oleh Fatimah, tetapi melainkan darah yang mengalir dari as-sadi, ya dari apa itu, dari tempat menyusuan. Darah sebenarnya itu. Kenapa? Karena yang mau dimakan itu asupan gizinya itu tidak ada. Karena apa? Ini karena membantu jalan dakwah Rasulullah SAW. Bahkan tingginya makam Khadijah itu Jibril khusus turun. Rasulullah terpikir, ini Jibril di rumah. Kata Rasulullah SAW, "Maza bika ya Jibril?" Hamba sampaikan salam dari Allah khusus kepada istrimu Khadijah binti Khuwailid dan beritahu kepadanya telah disiapkan istana di dalam surga. Itu Jibril itu. Kita kalau yang titip salam mungkin ya kata kata artis di Indonesia misalkan atau kata presiden Pak Marjuan nanti sampaikan salam buat Pak Teguh ya. Kita itu bangganya bukan main ya. Presiden titip salam ke kita. Ini Allah melalui Jibril yang membawa wahyu titip salam kepada Khadijah, kasih tahu telah disiapkan rumah di dalam surga. Jadi ketika Rasulullah pulang dari dakwah pada 3 tahun pertama dakwah secara terang-terangan, Rasulullah itu benar-benar letih, benar-benar menghadapi cobaan yang berat. Sahabat yang dari kalangan budak-budak disiksa.
jalan terus segala macam. Allah itu hanya yang murni menyembah Allah itu adalah ya yasjuduna lisyam. Jadi kalau menyembah itu belum tentu, tapi kalau yasjuduna itu udah memang benar-benar materialisme itu. Ya, matahari ini diibaratkan lambang materialisme. Karena matahari itulah yang memberikan sinar, membuat panas, menumbuhi gandum, menumbuhkan bunga, kemudian negeri menjadi hangat, tanaman menjadi tumbuh. Jadi lambangnya itu di matahari. Kalau sekarang yasjuduna lil mal, diganti sujudnya itu bukan ke matahari lagi, orang udah gak percaya. Kenapa? Matahari itu makhluk, bahkan ada yang lebih besar dari matahari. Tapi mereka sujudnya ke mana? Ke harta, ke pekerjaan, ke bos. Ini anak-anak muda kita ini. Yasjuduna lisyams. Mereka bersujud kepada matahari. Diganti yasjuduna. Ya, mereka bersujud kepada siapa? Kantornya. Nah, ini yang berbahaya. Maka kalau mau menjadi umat akhir zaman yang selamat, tirulah Khadijah. Baru bisa nyambung ini Ustaz, dari judulnya yang tadi itu awalnya saya masih belum bisa istilahnya apa sih sebenarnya kaitannya antara judul yang Ustaz berikan itu umur Khadijah dengan umat akhir zaman. Jadi mungkin yang bisa digarisbawahi di situ itu keikhlasan Khadijah sebagai istri Rasulullah untuk mensupport dakwah Rasulullah, sampai Ustadz juga bilang bahwa Khadijah sampai istilahnya sekarang mungkin habis-habisan ya untuk mensupport dakwahnya. Kita lihat sekarang hasilnya, tentu saja semua atas ridha Allah, Islam menyebar kemana-mana. Karena mungkin sudah jam 2 ya, kita sholat dulu. Kita sholat dulu. Habis itu kita makan siang. Silakan disiapkan semua pertanyaannya karena setelah itu akan ada session kedua insya Allah. Baiklah, kita mungkin break dulu di sini, kita sholat. Yang belum punya wudhu silakan wudhu. Kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar, mari ikutan cuci tangan dulu. Kabar. Sehat. Oh ya, di mana? Kampung Baru. Oh, dekat lah. Saya Simpang 5. Oh, dekat banget. Saya tinggal di Kampung Baru Rizka. Orang Medan nih. Orang Medan nih. Tetangga. Iya. Bukan di Maimun ya? Ini Bukan. Ini Di Gang 1. Oh, tahu. Saya nomor toilet di mana sini? Bosan. Marjuan. Ini toilet. Kamar kali. Kamarnya aja kali. Kamar. Kamar ini. Gimana masuknya? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana akhir tahun? Mantap. Di rumah aja. Di rumah aja. Dingin aja ya. Iya, aku juga gitu sih. Jadi kalau sudah diangkat selaput itu Pak, itu baru nampak malaikat maut. Baru nampak kelihatan orang tua kita itu. Ini kayaknya ini ya? Jadi saya hidup Thomas. Ya itu dia. Kayaknya mic-nya. Tapi itunya dipakai aja. Ini buat Kayaknya dipakai ini. Bapak ketika tadi Pak. Ya, jadi kalau sudah Allah angkat dan saya berdiri aja oleh Pak Bu, ini kelihatan ibu-ibu yang mau ambil makanan untuk saya besarkan matanya. Belum 2 hari aja kok ya kan, udah itu kan nggak kenal lagi.
ceritain saya udah pulang. Ruginya kalau saya lama-lama gitu, satu begini, satu begini. Jadi kalau kita sudah dibuka ini selaput kita ini, Qaf ayat 22 itu, dan itu dibuka sebelum kita beberapa jam lah ya, sebelum kita diangkatkan atau mau sakratul maut. Jadi kalau sudah dibuka itu, nampaklah situ malaikat yang sudah bersiap-siap. Kelihatan orang tua kita di kaki kita. Kita terbaring ini. Orang tua kita di kaki kita. Kata ayah kita, yuk nak masuk ke dalam agama Yahudi, sembah Uzair anak Allah. Ibu kita bilang, enggak, salah ayahmu, kita harus sembah. Yang keadaan begini nih, walaupun kita dapat makanan, alhamdulillah, dapat pahala dari makan makanan orang saleh. Itu kalau ada makanan habiskan.